masak-masak, it's so easy. Happy weekend momis dan juga daddies di rumah, apa kabar? Bertemu lagi nih dengan saya Chef Martin Praja di Masak-Masak It's So Easy. Masih dalam nuansa bulan puasa nih momis, saya bakal ngajakin salah satu momis di rumah untuk merequest nih, kira-kira momis ini mau masak apa? Halo momis, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Ini dengan momis siapa nih? Dengan Mami Sari, Chef. Momi Sari mau minta apa nih requestnya? Kebetulan saya pengen masak soto Betawi, Chef, buat keluarga, buat buka puasa sore ini. Nah, kebetulan di rumah ada daging. Nah, kita pengen dong, Chef, resepnya yang gampang, terus cepet. Oke, saya langsung masak ya. Langsung aja yuk momis kita buat. Nama resepnya adalah Soto Men Bikin Happy. Let's start cooking. Nah momis, ini kita rebus dulu dagingnya. Saya pakai dagingnya ini bagian khas luar ya, jadi ada lemak-lemaknya. Nah ini saya mau matengin dulu dagingnya nih. Karena kita mau nanti kaldu dari daging sapinya ini itu kita pakai untuk jadiin kuah soto yang nikmat momis. Kita tambahkan di sini kayu manis, biji pala, dan juga cengkeh momis. Setelah itu, ini kita siapkan ada lengkuas, kita geprek momis, dan kita masukkan juga ke dalam air rebusan dagingnya. Lalu ada serai momis, kita masukkan ya. Momis, ini kita rebus dulu sampai dagingnya benar-benar empuk, kurang lebih memakan waktu sekitar 45 menit. Kita kecilkan apinya kalau airnya sudah mendidih. Dan ini kita tutup. Bumbu halusnya momis, kita pakai di sini ada 10 siung bawang merah, lalu ada 7 siung bawang putih. Kita tambahkan 1 sendok makan ketumbar dan 1 ruas jahe yang besar. Dan kita tambahkan airnya untuk menghaluskan bumbunya, lalu kita haluskan momis. Momis, bumbunya udah halus, langsung kita tumis ya. Ini tujuannya kita tumis momis, supaya bumbu halusnya ini tidak bau langu ataupun bau mentah. Kita tumis sebentar sampai kandungan airnya yang berkurang ya. Dan aroma dari bumbunya keluar harumnya momis. Momis, kandungan airnya berkurang. Sekarang siap kita masukkan nih. Kita masukkan ke dalam air rebusan daging yang sedang kita rebus nih. Kita tambahkan, di sini ada daun jeruk dan juga daun salam. Dan ini kita lanjutkan memasaknya sampai benar-benar dagingnya empuk momis. Sepertinya daging saya sudah matang nih momis. Kita akan masukkan bahan-bahan lainnya. Saya mau nambahin di sini babat yang sudah saya rebus dan siap kita masukkan ke dalam sotonya nih momis. Dan ini kita tambahkan juga paru sapi yang sudah saya rebus. Dan ini momis, favoritnya daddies nih, ada daging gaji yang sudah saya rebus juga. Kita campurkan ya. Ini isiannya banyak banget momis. Ini kita tambahkan susunya kurang lebih 650 ml. Kita tambahkan bumbunya. Saya akan menambahkan garam di sini kurang lebih 2 sendok makan. Lalu kita tambahkan 2 sendok makan kaldu jamur. Kita tambahkan gula pasirnya 1 sendok makan. Dan kita tambahkan setengah sendok makan merica bubuk. Kita aduk rata lagi. Dan ini kita masak dengan api yang kecil ya momis kalau sudah masuk susu. Supaya susunya itu nggak pecah. Tuh dagingnya melimpah banget momis. Ada daging, ada paru, dan juga ada tetelan, ada babat. Lengkap. Momis, ini soto Betawi kuah susunya. Kita plating dulu ya momis.
kita taruh di mangkuk yang besar dulu buat dinikmatin bareng-bareng nih. Biasanya dijual nih satu porsi sekitaran 50.000 momis. Dan isiannya juga lebih banyak momis. Saya mau buat yang porsi untuk satu orangnya. Kentang yang sudah direbus, terus kita tambahkan juga tomat segarnya. Lalu kita tambahkan isian dagingnya dari soto Betawi kuah susu ini momis. Lalu kita tambahkan juga daun bawang. Ini juga boleh kita tambahkan daun bawangnya. Kita tambahkan juga bawang gorengnya. Lalu kita sajikan juga dengan perasan jeruk nipis. Terakhir kita tambahkan momis emping. Dan ini dia momis Shoto Man bikin happy. It's so easy. Nih, momis dagingnya tebel-tebel, lemaknya juga Dedis pasti suka banget nih. Wah, apalagi ada jeroan babat dan juga paru momis. Wah. Widih, lihat momis, udah pasti soto Betawi ini punya rasa khas yang berbeda dengan soto lainnya. Campuran santan dan susu akan memberi perpaduan rasa gurih dan sensasi creamy. Daging dan gajinya momis membuncah, no debat. Dipadu kentang dan perasan jeruk limaunya udah pasti bikin keluarga semangat nunggu buka. Langsung dibuat ya momis, it's so easy. Masih setia momis bersama saya di Masak-Masak It's So Easy. Ini sekarang ada momis lagi nih. Katanya mau request sesuatu buat berbuka puasa. Hai momis, apa kabar? Dengan momis siapa nih? Dari mana? Dari Paru. Katanya momis mau request sesuatu nih buat buka puasa. Mau request apa sih? Bisa minta resep puding yang variasi dari kelapa nggak, Chef? Yang manis-manis aja gitu. Tunggu ya, saya bakalan kasih nih resep yang spesial buat momis Hana yang di Parung, oke? Saya punya nih resep yang mantep. Siap momis Hana, saya bakalan buat nih. Nama resepnya adalah enaknya sampai bikin puding kepala. Let's start cooking. Kita tambahkan air kelapanya ke dalam panci. Lalu kita tambahkan juga kurang lebih ini ada 70 gram gula pasir. Lalu kita tambahkan juga kurang lebih 30 gram agar-agar bubuk. Kita aduk rata. Ini untuk layer yang pertamanya, nanti itu pudingnya bening seperti ini momis. Untuk layer yang keduanya, kita akan buat puding susu dengan aroma pandan. Wah. Saya akan menambahkan di sini ada selasi momis. Nah, ini kita masukkan saja dulu. Untuk daging buah kelapanya kita masukkan terakhir ya. Momis, sekarang saatnya kita tambahkan daging kelapanya nih. Nih, daging kelapa segarnya saya masukkan ya. Kita aduk rata lagi. Nah, setelah daging kelapanya masuk momis, kita matikan. Kita akan taruh dulu ke dalam cetakan dan kita isi kurang lebih sekitar 1/4-nya dari cetakan ini momis. Momis, ini setelah kita dinginkan di suhu ruangan, kita akan masukkan ke dalam chiller ya, supaya dia ngeset momis. Momis, setelah kita buat layer pertamanya tadi, yang puding kelapa, kita akan buat puding pandan. Nah, ini udah ada kurang lebih 800 ml susu full cream. Kita tambahkan juga kurang lebih 30 gram agar-agar bubuk. Dan ini ada 100 gram gula pasir. Lalu, kita tambahkan juga di sini ada pasta pandan yang saya gunakan. Kita pakai sampai warna yang momis inginkan. Kita aduk rata. Momis, ini sekarang kita taruh di loyang yang sama juga seperti tadi kita membuat puding kelapanya.
Nah, ini kita isi kurang lebih 3/4-nya. Nah, Momis, ini sudah saya keluarkan. Kita akan langsung taruh ke dalam puding yang hijau ataupun puding pandannya. Kita taruh puding kelapanya di tengah. Untuk sisanya, Momis, kita tutup lagi dengan puding pandannya nih. Kita tenggelamkan puding kelapa yang tadi sudah kita taruh di tengah, supaya posisi dari puding kelapanya itu ada di tengah nih, Momis. Momis, ini sudah tersusun sempurna. Kita akan dinginkan lagi, kita masukkan ke dalam kulkas ya. Pudingnya udah ngeset. Oke, Momis, ini sekarang kita akan balik dan kita keluarkan dari cetakannya. Sekarang saya mau kasih lihat Momis nih, tekstur dan juga bentuk pudingnya seperti apa bagian dalamnya. Wah, lembut banget, Momis. Dan ini dia, Momis, enaknya sampai bikin puding kepala. It's so easy. Waduh, pudingnya bikin kita terpesona. Menu buka puasa yang manis dan bikin puasa kita jadi geger banget. Aduh, kebayang gak sih lembutnya puding pandan dipadu dengan manis segernya kelapa? Aduh, tuh tekstur dari kelapanya kelihatan krenyes-krenyes banget kan, Momis? Dijamin bakalan mendarat sempurna di perut. Cocok banget kan buat takjil buka puasa? It's so easy. Masak-masak, it's so easy.